Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk memperingati nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya hingga hari kemudian. Jamaah pengajian Majelis Taklim Miftahul Jannah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan sampai saat ini kita masih bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian kegiatan buka puasa bersama, sholat jamaah maghrib bersama, kemudian mendengarkan tausiah, dan kemudian nanti kita sholat isya berjamaah dan sholat tarawih bersama. Ini merupakan suatu nikmat yang besar bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saudara kita yang mungkin tidak bisa hadir di masjid atau di mushola, atau bahkan ada saudara kita yang nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam di Pancawarna ada juga yang sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang masih ada juga yang nyawanya sudah tinggal sampai tenggorokan. Nah, kita perlu bersyukur pada Allah karena kita masih sehat, masih bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya berbuka puasa. Orang-orang yang berbuka puasa itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berpuasa ini nanti akan mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan saat berbuka dan kenikmatan saat bertemu dengan Tuhannya. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa, karena di samping buka terasa nikmat, nanti ketemu Allah juga nikmat. Itu kalau orang yang berpuasa. Ini keuntungan orang yang berpuasa. Maka disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang berpuasa itu tujuannya adalah untuk menjadikan dirinya bertakwa. Nah, maka orang yang berpuasa ini nanti akan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Selama setahun mungkin kita pernah melakukan kesalahan, pernah meninggalkan sholat mungkin 1-2 kali. Maka pada waktu bulan puasa ini kita sungguh-sungguh rajin melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Demikian juga kita menjalankan sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita semua rajin menjalankan sholat tarawih, maka dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jemaah pengajian Majelis Taklim Miftahlul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini adalah malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan ini mempunyai catatan khusus bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena malam 17 Ramadan inilah malam pertama kali diturunkannya Al-Quran. Waktu itu Rasulullah SAW sudah berumur 40 tahun. Rasulullah SAW setelah umur 40 tahun, beliau sering bertahanut atau sering menenangkan diri di Gua Hira, memikirkan keadaan kaumnya yang pada waktu itu keadaannya jahiliyah atau zamannya kebodohan. Bagaimana disebut dengan zaman kebodohan? Zaman kebodohan itu adalah orang bermusuh-musuhan, orang minum minuman keras, orang berjudi, orang berzina. Bahkan pada waktu itu bekas mertua atau suaminya atau istrinya bapak bisa diambil oleh anaknya, ataupun bekas menantu bisa diambil oleh bapaknya. Karena itulah zaman kebodohan. Sedikit-sedikit orang berperang karena perjudian. Ketika orang berjudi, ada yang menang, ada yang kalah.
sehingga mereka itu kemudian yang kalah berperang dengan yang menang. Demikian juga perebutan harta, perebutan wanita. Disitulah Rasulullah SAW bertahanus. Rasulullah SAW menenangkan diri di Gua Hira. Waktu itu pada bulan Ramadan. Ketika Rasulullah sedang menenangkan diri di Gua Hira pada tengah malam, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang dengan berpakaian serba putih, wujudnya orang laki-laki, datang menyekap Rasulullah SAW sambil berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." "Ma'ana biqari," kata Rasulullah. Malaikat kemudian semakin kuat menyekap Rasulullah SAW. "Iqra ya Muhammad." Bacalah hai Muhammad. Rasulullah tetap menjawab, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa membaca. Sampai ketiga kalinya Rasulullah disekap lagi semakin kuat oleh malaikat Jibril. Rasulullah tetap menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa yang harus saya baca?" Maka turunlah Al-Quran ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh tulis tidak bisa melihat, jadi tidak bisa kembali, tidak bisa mendengar. Kemudian disebutkan al-tasayyidim minas sama'i fihi dhulumatu wa barak. Orang munafik itu seperti berjalan di tengah hujan. Kemudian ada kilat dan petir. Ulama Allahum ma'rufin. Orang-orang orang-orang yang munafik itu seperti orang yang berjalan di tengah hujan, ada kilat dan petir. Mereka itu takut akan petir dengan memasukkan jarinya ke telinga. Maka ibu-ibu kalau mendengar petir, jangan justru memasukkan jari ke telinga, tapi bacalah subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu itu ikut mendengar petir kok menutupkan jari ke telinga, seperti orang munafik tadi. Yaj'aluna fi adhanihim minas sawa'iqi adzal maut, takut mati dari Allah. Yang menjadikan jarinya dimasukkan telinga karena takut mati. Kemudian orang munafik itu keadaannya kalau dia ada kilat berjalan, ulama atau alaikum al-taufiq wa idza adzama alaihi qom, ketika dalam gelap mereka berhenti. Walau syaa Allah la dhahaba bi samihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah hendak menghilangkan penglihatannya. Sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Pada malam ini kita memang benar-benar harus membaca alam. Kita oleh Allah
kita sudah tidak bisa berlindung lagi. Ini adalah salah satu membaca alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita ini diciptakan semuanya dari segumpal darah. Prosesnya adalah dari saripati tanah, dari makanan. Kita itu tadi makan, kemudian menjadi saripati, ya. Kemudian dirubah menjadi sperma yang kemudian akhirnya dijadikan benih dan dijadikan benih itu tumbuh menjadi darah. Kalau itu artinya bacalah dengan alat Tuhanmu yang maha mulia. Kalau juga Al-Ladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepadamu qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia tentang apa yang dia tidak ketahui. Itu pertama ayat yang turun Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu yang pertama kali turun. Kemudian hubungannya dengan kita malam bulan Ramadan, ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada malam bulan Ramadan, yaitu malam diturunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia yang menjelaskan petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada malam bulan Ramadan, malam bulan ini adalah malam turunnya Al-Quran. Beginilah suasana malam turunnya Al-Quran pada zaman Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu pulang-pulang dari Gua Hira itu sampai menggigil. Bukan sendirian di tengah gua, dan kita ini sekarang bersama-sama ya. Rasulullah itu sendirian jauh dari rumah di dalam gua, ya. Dan kemudian akhirnya Rasulullah itu diserang oleh malaikat Jibril dan akhirnya ketakutan. Pulang itu menggigil. Jadi keadaannya seperti ini. Ini malam turunnya Al-Quran dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Sangat menakutkan. Nah, kemudian pulang Rasulullah itu diselimuti oleh Khadijah, istrinya. Pulang-pulang Rasulullah kedinginan, ketakutan, kemudian diselimuti sama istrinya Khadijah. Jadi begini. Akan tetapi malam turunnya Al-Quran itu adalah malam yang penuh berkah. Malam yang penuh berkah karena malam ini semua pasukan malaikat turun. Dan malam ketika turunnya Al-Quran itu malaikat turun berbondong-bondong dipimpin oleh malaikat Jibril. Diperintah oleh Tuhannya untuk mencatat semua urusan-urusan. Maka ketika malam seperti ini, malam turunnya Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu kumpulan kumpul di masjid dan di musola, malaikat Jibril turun, masuk catatan malaikat Jibril semuanya. Ya. Jadi kita ini dalam suasana keberkahan, diturunkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering mendengar terjadi bencana longsor di mana-mana, yang selamat masjid, gimana Bu? Tsunami di Aceh, masjid Baitur Rahman selamat kan? Kemudian ada banjir di Cianjur, masjid selamat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di masjid ini jangan takut
karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh malaikat, kita dalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Ini suasana turunnya malam Al-Quran pada zaman Rasulullah menakutkan seperti ini. Tapi dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu diterangkan dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna, setelah kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Nah, anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Pada malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Pada malam itu diturunkan malaikat semuanya dan dipimpin malaikat Jibril untuk mencatat segala urusan. Itu segala bikin minggu amal. Salamun bihatta matla'il fajar. Keselamatan bagi kamu semua hingga terbit fajar. Dipenuhi kesejahteraan. Para untunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap bertahan di masjid. Kemudian kita habis beribadah sholat maghrib, kemudian siang memperingati malam Al-Qadar, malam turunnya Al-Quran, yang kebetulan oleh Allah juga diterapkan suasana seperti malam turunnya Al-Quran pertama yang Nabi Muhammad ketakutan dan kedinginan, disekap oleh malaikat Jibril dalam keadaan gelap di Gua Hira. Nah, Al-Quran ini membawa petunjuk bagi kita. Wabayinati minal huda wal furqan. Dalinasi wabayina minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan dari petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Fungsi Al-Quran bagi kita yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Maka kita rajin harus membaca Al-Quran supaya kita tahu bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai penerang bagi kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu sebagai syafaat. Bapak Ibu kalau rajin membaca Al-Quran dan bisa menghatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan minimal satu kali khatam, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi ibu, bapak ibu di yaumil akhir. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai teman kita di alam kubur. Jadi misalkan bapak ibu ini telaten tiap hari berteman dengan Al-Quran, maka di dalam kubur itu bapak ibu akan ditemani oleh Al-Quran yang menjelma sebagai sosok yang rupawan, yang tampan ataupun cantik. Itu fungsi Al-Quran. Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran adalah sebagai obat. Ketika bapak ibu dalam keadaan sedih membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini bisa menjadi obat. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka bertambah imannya. Yang keempat itu Al-Quran sebagai obat. Itulah fungsi Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Kedua, Al-Quran sebagai apa tadi Bu? Ada Al-Quran sebagai pemberi syafaat ya di hari akhir. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai teman di dalam kubur. Yang keempat, Al-Quran sebagai obat. Obat sakit, bahkan sakit fisik bisa diobati dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai penghibur. Orang-orang yang sedang sudah kelana, hatinya rancu, hatinya gelisah, diobati dengan, dihibur dengan Al-Quran. Orang yang sakit fisik bisa diobati dengan Al-Quran. Orang yang sakit kesurupan, orang yang kena gangguan jin bisa diobati dengan Al-Quran.
Itu fungsi Al-Quran. Maka momen malam nuzulul Quran ini mari kita sama-sama jadikan Al-Quran itu terapkan pada fungsinya. Kita pelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, kemudian belajarlah membaca arti-arti dari Al-Quran. Jadi kalau kita memahami artinya, itu menjadikan kita semakin yakin pada Al-Quran. Mengenai keaslian Al-Quran ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami kata Allah yang menjaganya. Nah ini mari dengan momen nuzulul Quran malam ini ya, yang suasananya cukup bagus kalau menurut saya ini suasananya, karena bisa menyentuh hati kita semua. Bagaimana keadaan kita nanti di kubur yang gelap gulita ya, yang bisa nemani ya hanya Al-Quran, Bu. Jadi kalau kita ini di dunia ini, di alam ini gelap-gelap ini masih banyak temannya nih Pak Tincerenung, ya kan? Nanti kalau di dalam kubur ini sudah ada yang nggak bisa nemani, nggak ada yang bisa nemani, yang nemani ya Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kalau nggak ada, kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, kita mati sama ular, sama kalajengking, ya. Kuburannya jadi leng ulong. Nah itu yang wujud ya, ular yang wujud, ada kalajengking yang wujud, ada ular yang asli nggak wujud tapi kelihatan, karena kita kan alamnya alam roh ya. Alam roh itu ya, kita ini juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana. Kalau misalkan kita dibungkus ular yang diutus oleh Allah untuk melirik kita, karena kita nggak pernah ibadah, kita jarang sholat, kita jarang puasa ya, kita nggak bisa tolong-tolong. Nah, kalau sekarang ini kita mati lampu gelap masih bisa nyala baterai kan gitu. Mari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadikan Al-Quran sebagai teman kita, sebagai petunjuk hidup kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita dengan momen nuzulul Quran dan bulan Ramadan ini, jadikan kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, dan rajin sedekah. Karena itulah bekal kita nanti di alam kubur dan di akhirat nanti. Nah itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.